Assalamualaikum, selamat pagi Dek. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama kakak Silsa, kakak mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Benar dengan adik Amel? Benar Kak. Coba adik sebutkan nama dan tanggal lahir adik. Nama saya Amel, tanggal lahir 2 April 2004. Benar ya dengan adik Amel. Jadi Dek, tujuan kakak ke rumah adik ini, kakak melakukan kunjungan ini untuk memberikan edukasi ke adik tentang pencegahan penularan penyakit HIV. Waktunya 15 menit saja di ruangan ini. Apakah adik bersedia? Bersedia Kak. Baiklah Dek. Jadi di sini tuh kakak bakal ngejelasin apa itu HIV. Nah, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini tuh menyerang sistem kekebalan tubuh adik sehingga kekebalan tubuh adik ini jadi menurun. Nah, bedanya HIV sama AIDS itu, kalau HIV itu virusnya yang tadi yang menyebabkan kekebalan tubuh itu menurun, sedangkan AIDS ini atau acquired immunodeficiency ini itu tuh gejala yang timbul karena imun yang menurun tadi gitu. Nah, kenapa kakak memberikan edukasi ke adik mengenai pencegahan ini? Karena adik kan sebagai pengguna narkoba suntik kan, adik itu mempunyai resiko 22 kali lebih tinggi gitu untuk terkena HIV ini. Nah, jadi itu untuk itu kakak memberikan edukasi ini gitu. Nah, jadi HIV ini itu ditularkan melalui darah, cairan vagina, terus cairan sperma, kemudian dapat juga ditularkan melalui ASI dari ibu yang menderita HIV ke anaknya. Nah, apa sih medianya? Kalau medianya itu kayak berhubungan seksual dengan orang yang menderita HIV itu baik melalui vagina ataupun anal, kemudian melalui jarum suntik. Nah, kalau adik pakai narkoba kan suntik nih. Nah, kalau adik makainya bersama-sama sama teman, itu adik tuh ada resiko terkena HIV. Kalau seandainya teman adik ini ternyata HIV tapi nggak tahu kan, adik bisa terkena. Oh gitu ya Kak. Kemudian transfusi darah, kalau darahnya itu misalnya dari orang yang HIV, dan kemudian yang dari ibu tadi, yang ASI ibu tadi. Nah, kemudian apa sih pencegahannya? Pencegahannya itu ada ABCDE. Secara umum itu pencegahannya itu ada A atau abstinence. Abstinence ini kayak kita nggak boleh berhubungan seksual sebelum kita menikah. Jadi kita tuh ke poin B itu be faithful, ini setia sama pasangan. Jadi cukup dengan satu pasangan saja kita yang berhubungan seksual. Kemudian C itu condom use, kita menggunakan kondom. Jadi biar aman, kita kan nggak tahu kalau kita berhubungan seksual itu pasangan kita terkena HIV apa enggak kan. Nah, jadi kita tuh pakai kondom untuk mencegah penularannya. Kemudian D, drug no, dengan tidak menggunakan narkoba. Kemudian education, memberikan edukasi tentang HIV. Nah, kakak datang ke sini tuh salah satu bentuk dari edukasi untuk ini, untuk agar adik tuh tahu bagaimana cara pencegahan dari penularan HIV tadi. Nah, tadi kan adik penderita HIV, pemakai narkoba suntik. Nah, untuk narkoba sendiri itu kakak ada tips. Jadi supaya adik terhindar dari HIV ini, adik bisa memakai jarum suntik yang steril dan satu kali pakai. Steril ini maksudnya itu masih baru, tersegel. Terus adik itu nanti makainya cuma sendiri gitu, nggak make misalnya punya teman dipakai lagi nggak gitu. Nanti biar kita kan nggak tahu teman itu HIV apa enggak kan. Untuk itu kita cegah. Kemudian kita dapat kalau ini bagi yang itu ya, yang kayak yang memang punya kebutuhan seksual untuk berhubungan seks, itu lebih baik menggunakan kondom biar aman. Kemudian kita dapat melakukan tes HIV ini. Tes HIV ini adik datang ke rumah sakit, nanti adik temui perawatnya. Perawat itu bakal ambil darah adik buat dites HIV gitu. Jadi itulah penyampaian dari edukasi dari kakak. Apakah ada pertanyaan?
Sebenarnya gini kak, saya udah lama mau berhenti makan narkoba jarum suntik ini kak, tapi teman-teman saya sering ajak saya kak, jadi mau nggak mau saya ikut. Kadang kondisi saya juga kan kak gitu, jadi gimana solusinya kak? Jadi adik tuh kayak pengen berhenti tapi diajak terus sama teman. Iya kak. Nah, kalau menurut kakak kan, jadi adik tuh bisa dengan kayak menolak secara halus teman adik itu kayak adik, Amel misalnya kan kata teman, Mel, make yuk gitu kan. Adik bisa bilang kayak nanti dulu deh gitu, hari ini enggak dulu gitu kan. Nanti setiap kawan adik teman adik tuh kayak adik tuh menolak gitu secara halus gitu. Selain itu adik juga butuh dukungan dari keluarga dan orang tua. Dia bilang tuh sama mama kan, sama papa, mama gitu, Amel mau berhenti ini gitu. Jadi nanti tuh kayak orang tua adik tuh pasti kayak support kan, ayo gitu kan, kayak dibawa ke rehabilitasi gitu, sehingga adik tuh nanti bisa nggak kecanduan lagi dengan narkoba gitu deh. Itu sih menurut kakak. Baik kak, makasih kak solusinya. Ya, sama-sama. Jadi dari penyampaian tadi itu boleh nggak kakak minta adik untuk mengulang kembali gimana cara pencegahannya? Pencegahannya tuh tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Kalau misalnya menggunakan berhubungan seksual harus menggunakan kondom. Kemudian melakukan edukasi tentang HIV. Kemudian melakukan tes HIV. Iya, benar sekali. Nah, jadi kakak ulas lagi ya. Jadi kesimpulannya itu bagi adik yang pengguna narkoba itu kan, cara pencegahannya itu kalau kita ada ABCDE, A itu abstinence itu yang tidak berhubungan tidak seksual sebelum menikah, kemudian setia dengan pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tidak menggunakan narkoba, dan melakukan edukasi. Nah, kalau untuk adik sendiri yang pengguna jarum narkoba itu kan, narkoba suntik ini, adik dapat menggunakan narkoba menggunakan jarum suntiknya itu yang steril dan sekali pakai. Kemudian adik kalau berhubungan seksual itu yang aman dengan kondom dan melakukan tes HIV ke rumah sakit. Nah, saya rasa cukup edukasi kakak hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya ya dek dan waktu luangnya. Sama-sama kak. Kakak permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak.